Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Susi Navalina, di channel Ekonomi Asik. Masih kita membahas tentang perdagangan internasional. Karena saya janjikan materi ini banyak dan saya pecah-pecah lebih banyak lagi supaya kita lebih paham. Untuk itu jangan lupa ya, like, share, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya nanti ada lagi video-video yang terbaru langsung masuk di notifikasi kalian. Nah, hari ini kita akan membahas tentang teori perdagangan internasional. Nah, teori perdagangan internasional ini ada dua, yaitu teori keunggulan mutlak dari Adam Smith dan teori keunggulan komparatif dari James Stewart dan J.S. Mill dan David Ricardo. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang video ini tentang keunggulan mutlak dari Adam Smith. Simak ya. IPK yang akan kita capai adalah mendeskripsikan teori keunggulan mutlak. Suatu negara memiliki keunggulan mutlak dari negara lain bila negara tersebut pertama, memproduksi barang atau perbuatan yang berjasa yang tidak bisa dihasilkan oleh negara lain. Yang kedua, suatu negara akan keunggulan mutlak dapat menghasilkan barang lebih baik dari negara lain, atau dengan kata lain, negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak dari negara lain dengan menggunakan sumber produksi yang sama. Untuk lebih lanjut, kita bahas lagi. Keunggulan mutlak dapat terjadi karena perbedaan keadaan seperti letak geografis, iklim, kekayaan sumber daya alam, kualitas tenaga kerja, tingkat penguasaan iptek, jumlah penduduk, modal, dan lain-lain. Jika sebuah negara lebih efisien dalam memproduksi daripada negara lain untuk memproduksi komoditas, namun kurang efisien dalam memproduksi komoditas lainnya. Jadi di sini ada barangnya jenisnya dua. Kedua negara tersebut bisa memperoleh keuntungan dengan cara masing-masing negara melakukan spesialisasi dalam memproduksi komoditas yang memiliki keunggulan mutlak, kemudian menukarkannya dengan komoditas lain yang mempunyai kerugian absolut. Berarti saling barter ya, mana yang keunggulan di mutlaknya dan dia akan menukar dengan negara lain yang mengalami keunggulan mutlaknya juga. Langkah awal memahami hukum perdagangan internasional menurut karya Venatia Sri Hadirianti tahun 2019, teori ini memiliki dua ide pokok. Pertama, pembagian kerja dalam menghasilkan jenis barang dengan adanya pembagian kerja, ada spesialis kerja ya. Sebuah negara bisa memproduksi barang dengan biaya lebih murah dibandingkan negara lain sehingga negara tersebut memperoleh keunggulan mutlak. Teori yang kedua adalah spesialisasi dan efisiensi produk dengan adanya spesialisasi dalam kegiatan produksi barang. Keunggulan mutlak lebih mudah dicapai. Keunggulan dinilai dengan jumlah jam per hari kerja yang dibutuhkan untuk membuat barang-barang produksi. Kita masukkan ke dalam contoh soal dari teori-teori yang saya sampaikan. Ada dua negara, Indonesia dan Jepang. Di sini ada komoditas barangnya, atau barangnya adalah kursi rotan dan kalkulator. Indonesia kalau kita lihat di sini lebih unggul di produk kursi rotan 40
yang dihasilkannya, sedangkan kalkulator rugi, absolut ya, kita bandingkan dengan Jepang. Sedangkan Jepang lebih unggul di kalkulator dan rugi absolut dia di kursi rotan. Kalau kita bandingkan dasar tukar dalam negeri di negara masing-masing, jadi satu kalkulator kalau ini sama dengan satu kursi itu sama dengan 1/5 kalkulator. Sedangkan kalau 5 kursi sama dengan satu kalkulator. Kalau kita lihat lagi dasar tukar dalam negeri Jepang, satu kursi perbandingannya sama dengan satu kalkulator. Nah, tenaga kerja Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi kursi rotan sebesar 40 unit dan tenaga kerja memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi kalkulator sebanyak 20 unit. Apabila Indonesia dan Jepang tidak melakukan perdagangan luar negeri, maka berdasarkan dasar tukar dalam negeri antara produsen kursi rotan kalkulator, kedua negara tersebut akan terjadi produsen kursi rotan dan kalkulator di Indonesia. Satu unit kursi rotan itu dinilai dengan 5 kalkulator. Satu kalkulator dinilai 1/5 kursi rotan. Berdasarkan dasar tukar dalam negeri, harga satu unit kursi rotan di Indonesia lebih mahal karena disamakan dengan 5 unit kalkulator dibandingkan dengan di Jepang yang lebih murah. Satu kursi rotan sama dengan satu unit kalkulator. Kursi rotan dan kalkulator ini di Jepang ya. Berdasarkan dasar tukar dalam negeri di Jepang, harga satu kalkulator lebih murah. Hanya satu kursi rotan dibandingkan dengan di Indonesia yang lebih mahal. Perbandingannya di Indonesia adalah 5 kalkulator. Nah, disinilah negara Indonesia sebaiknya spesialisasi untuk produk kursi rotan dan spesialisasi untuk produk kalkulator. Dengan demikian, seandainya kedua negara tersebut mengadakan perdagangan ekspor dan impor, maka keduanya akan memperoleh keuntungan. Kita lihat di sini ada tabel kedua yang saya buat setelah adanya spesialisasi produk karena kita akan melakukan kegiatan ekspor dan impor. Di sini Indonesia semua tenaga kerja diarahkan untuk memproduksi kursi rotan dan tidak lagi melakukan kegiatan kalkulator, produksi kalkulator. Dan Jepang itu tidak melakukan kegiatan. Semua tenaga kerjanya diarahkan membuat kalkulator dan tidak mengerjakan kursi rotan. Tapi bagaimana dapat nilai ini? Yuk kita perhatikan. Spesialisasi produk yang dilakukan di Indonesia jika semua sumber daya dikerahkannya, tenaga kerjanya, semua kursi rotan saja tidak membuat kalkulator, maka jumlah kalkulator tadi yang dibuat di Indonesia itu kita kalikan 5 karena perbandingannya tadi 5. Maka 8 kalkulator kita kalikan 5 dapatlah 40 kursi rotan. Setelah terjadi spesialisasi, Indonesia jumlah kursi rotannya yang diproduksi adalah 40 dan awalnya 40 kita tambahkan menjadi 80. Kita lanjut lagi. Spesialisasi produk yang dilakukan Jepang jika semua sumber daya dikerahkan buat membuat kalkulator dan tidak membuat lagi kursi rotan, maka jumlah perbandingannya tadi 1/1, maka kursi rotannya sama dengan 20 kalkulator.
Mudah kan? Setelah terjadi spesialisasi, Jepang memproduksi kalkulatornya sebanyak pertambahannya adalah 20. Kita tambahkan dengan kalkulator sebelumnya yang sudah diproduksi, maka dapatlah 40 kalkulator. Sudah mengerti? Sebelum terjadi spesialisasi kursi rotan yang diproduksi sebanyak 60, dari Indonesia 40 dan dari Jepang 20. Karena ada spesialisasi kursi rotan bisa diproduksi sebanyak 80. Lihat tadi ya tabelnya. Artinya ada keuntungan bagi Indonesia sebanyak 20. Sedangkan kalkulator yang dihasilkan sebelum spesialisasi sebanyak 28 unit. Di Indonesia 8 dan di Jepang 20. Pertambahannya, setelah terjadi spesialisasi kalkulator, semua diproduksi di Jepang bisa diproduksi sebanyak 40. Perhitungannya artinya ada tambahan produksi keuntungan bagi Jepang dari 28 40 dikurang 28, maka dapatlah 12 unit keuntungan kalkulator yang didapat oleh Jepang. Nah, dari perhitungan tadi dapatlah kita kesimpulkan berdasarkan perbandingan dasar tukar dalam negeri pada kedua negara. Kita simak di sini. Yang pertama, Indonesia memiliki keuntungan mutlak dalam produksi kursi rotan sehingga akan melakukan spesialisasi produksi dan melakukan ekspor kursi rotan ke Jepang, dan sebaliknya Indonesia akan mengimpor kalkulator dari Jepang. Nah, sepertinya kayak butter ya, perdagangan internasional. Iya, di sini nampak bahwa di mana keunggulan mutlaknya akan mengekspor dan di mana kerugian mutlaknya akan mengimpor. Kita lihat di posisi Jepang. Jepang memiliki keunggulan mutlak dalam produksi kalkulator sehingga akan melakukan spesialisasi produksi dan melakukan ekspor kalkulator ke Indonesia. Dan sebaliknya, Jepang akan mengimpor karena lebih baik Jepang mengimpor kursi. Dia mengalami kerugian mutlak dibandingkan Indonesia. Maka impornya adalah kursi rotan. Semoga ini bermanfaat dan akan kita bahas kembali. Teori yang kedua adalah teori komparatif dari David Ricardo yang terkenal ya. Sebelumnya jangan lupa ya like, share, and subscribe supaya channel ini lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.